Baik Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan yang kita baca tadi minimal bicara tentang dua hal. Yang pertama, ayatnya yang ke-20 dikatakan katanya, yang terutama harus kamu ketahui bahwa ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Ini ajaran pertama yang akan kita bahas, bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, suka-suka kita. Itu nggak boleh. Kemudian yang kedua, prinsip yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi judul khotbah saya ini adalah jangan sembarangan percaya nubuat. Tidak semua hal-hal yang kita, bahkan ya kalau ada orang bernubuat hari ini, ya kita mesti lihat kembali ke dalam Alkitab. Karena Alkitab sendiri yang kasih tahu bahwa tidak ada nubuat yang pertama dihasilkan oleh kehendak manusia. Tidak ada nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia. Ketika orang bernubuat, motivasinya apa? Ya kan? Kalau dia mengerti doktrin Alkitab dengan baik, maka seharusnya tidak bernubuat. Gitu. Tapi kalau akhirnya dia ujung-ujungnya pengen bernubuat, pengen menyampaikan sesuatu, motivasinya apa? Gitu. Padahal Alkitab sudah lengkap, Alkitab sudah sempurna, Alkitab sudah cukup. Firman tertulis yang kita pegang hari ini adalah sudah sangat cukup untuk menuntun kehidupan kita. Jadi kalau ada orang memaksakan untuk terus menyampaikan sesuatu lewat apa yang dia sebut sebagai visi, nubuat, penglihatan dan lain-lain, kita tanya motivasinya apa? Motivasinya apa? Nah ini yang Tuhan bilang, jangan sampai itu katanya apa? Dihasilkan oleh kehendak manusia. Kalau motivasinya nggak benar, berarti itu lahir dari kehendaknya sendiri. Nah saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sekarang ya kita sampai hari ini kan kita terus diramaikan dengan orang-orang tertentu yang saya mau sampaikan nubuat, saya mau menyampaikan nubuat, saya mau sampaikan sesuatu, saya dapat penglihatan, saya dapat bisikan, saya dapat apa? Saya dapat mimpi macam-macam, saya dapat suara yang dan seterusnya, macam-macam. Mulai dari yang tua sampai dengan yang muda, mulai dari yang gerejanya besar-besar sampai mungkin ada gereja juga yang kecil-kecil yang melakukan praktek-praktek demikian. Nubuatan itu penting, tetapi kita harus melihat dengan kebenaran firman Tuhan dan cara menafsirkan Alkitab juga nggak boleh sembarangan. Di masa Rasul saja, waktu Rasul masih hidup, ini Petrus saja ngomong jangan sembarang menafsirkan nubuat. Itu masih dalam pengawasan rasul-rasul. Proses pewahyuan masih berjalan terus. Itu saja Rasul Petrus kasih tahu jangan sembarang menafsirkan nubuat. Artinya gini, kalau dulu masih ada karunia nubuat, orang-orang yang dengar nubuatan-nubuatan itu tidak boleh sembarang-sembarang. Maksudnya begini, tidak boleh. Ada pertimbangan-pertimbangan penting. Minimal mereka nanya ke Rasul. Minimal. Karena kita tahu bahwa hari itu Rasul-Rasul diberikan kuasa memang. Diberikan kepercayaan untuk apa? Untuk menjaga jemaat dengan proses pewahyuan yang sedang berlangsung hari itu. Terus sekali lagi Petrus pun masih bicara tentang apa? Jangan sembarangan katanya. Yang terutama harus kamu ketahui bahwa ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Jadi kalau mau tahu nubuat itu apa, minimal ada rasul. Sekarang bagaimana? Nah, Bapak Ibu saudara Tuhan kita Yesus, kalau kita baca juga dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-20 dan ayatnya yang ke-21 dikatakan jangan remehkan nubuat juga. Jadi nubuat itu bukan nggak penting, tetapi bagaimana cara yang benar kita melihat nubuatan-nubuatan yang ada. Prinsip yang paling mendasar adalah yang mesti kita jawab di sini, apakah karunia
menyampaikan nubuat itu masih ada atau tidak, masih berlaku atau tidak sampai hari ini. Ini dulu yang mesti kita selesaikan. Orang banyak orang tidak connect ke masalah ini. Mereka akan terus menyampaikan sesuatu yang dianggap sebagai nubuat, dianggap sebagai karunia kenabian, dianggap sebagai karunia kerasulan, tanpa memikirkan bahwa benar nggak karunia itu masih ada. Benar tidak karunia itu masih ada. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karunia nubuat itu adalah karunia yang Tuhan percayakan dalam satu tempo masa tertentu. Dulu ada karunia, dan karunia ini sangat penting. Nabi-nabi, tidak semua nabi melakukan karunia mujizat. Kalau dalam perjanjian lama itu, tidak semua nabi itu punya karunia melakukan mujizat. Ada Nabi Elia, itu punya karunia melakukan mujizat. Ada Nabi Musa, Tuhan percayakan karunia untuk melakukan tanda-tanda pada hari itu. Tetapi tidak semua nabi punya karunia-karunia untuk melakukan mujizat. Tetapi semua nabi punya karunia untuk apa? Bernubuat. Karena inilah tugas utama kenabian. Mereka menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan apa yang relevan hari itu, termasuk juga mau menyampaikan apa yang akan terjadi nanti, dan bahkan yang sudah pernah terjadi yang belum pernah mereka lalui. Nah ini, jadi karunia nubuat ini boleh dikatakan adalah karunia yang memang semua rasul punya. Kalau karunia melakukan mujizat, tidak semua nabi punya. Kalau karunia melakukan mujizat, tidak semua nabi ada karunia melakukan mujizat. Yesaya tidak punya karunia melakukan mujizat. Nabi Yeremia tidak punya karunia untuk melakukan mujizat. Tapi mereka punya karunia untuk bernubuat. Ada nabi-nabi tertentu yang memang Tuhan percayakan dengan karunia melakukan mujizat. Tetapi semua nabi punya karunia untuk bernubuat. Coba kita baca satu ayat dalam Alkitab. Apa itu nubuat? Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-41. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Yesaya pasalnya yang ke-41 ayat 41 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Yesaya 41 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Ajukanlah perkaramu, firman Tuhan, kemukakanlah alasan-alasanmu, firman Raja atas Yakub. Coba kita perhatikan ayat 22. Biarlah mereka maju dan memberitahukan kepada kami apa yang akan terjadi, hal-hal yang dahulu. Beritahukanlah apa artinya, supaya kami memperhatikannya, atau hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami, supaya kami mengetahui kesudahan. Tuhan tantang berhala-berhala yang dulu pernah disembah oleh orang Israel, yang dulu pernah dituhankan oleh bangsa Israel. Tantang, berhala-berhalamu bisa nggak kasih tahu? Ya kan? Nabi-nabi berhala kalian bisa nggak kasih tahu? Kasih tahu tentang apa? Ayat 22 katanya tentang apa yang akan terjadi, hal-hal yang terdahulu, kemudian memperhatikan hal-hal yang akan datang, kabarkanlah kepada kami supaya kami mengetahui kesudahan. Kontatan pada bangsa Israel yang itu kawin campur, baik secara jasmani maupun rohani. Mereka sudah banyak menyembah berhala. Bahkan bagian-bagian sebelumnya Tuhan bilang, masa patung bisa memberikan hal-hal yang baik kepada kalian? Masa batu, masa gunung katanya bisa memberikan hal yang baik kepada kalian. Sekarang Tuhan tantang ala-alanya dengan nabi-nabinya. Bisa enggak mereka memberitahukan hal-hal yang sudah terjadi, hal-hal yang akan datang, yang nantinya akan
terjadi. Itu ada kepada Yesaya. Tuhan minta Yesaya tantang bangsa Israel, ada nggak kepada nabi-nabi palsu itu? Bisa memberitahukan itu. Jadi nubuatan itu bicara tentang penyampaian Tuhan, pesan-pesan Tuhan tentang apa yang akan terjadi dan bahkan apa yang sudah terjadi. Itu namanya nubuatan. Dan sekarang kita mau melihat, karena kita hidup di masa gereja, maka kita akan melihat hal-hal nubuatan yang akan datang, yang akan terjadi. Itu ada kaitan dengan apa? Akhir zaman, dengan eskatologi dan lain-lain. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini prinsip nubuatnya. Ini definisi nubuatnya. Dan itu dipercayakan kepada siapa? Nabi-nabi dan rasul-rasul dalam perjanjian. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi definisi nubuat. Kemudian ayat Alkitab juga kasih tahu kepada kita siapa sebenarnya yang punya kuasa untuk menyampaikan nubuat. Walaupun saya sudah sempat singgung tadi, coba Anda buka dalam Esra pasal 5. Siapa yang punya hak untuk itu? Kepada siapa dikaruniakan itu? Coba Esra pasalnya yang kelima. Ayatnya yang ke 1. Esra pasal 5 ayat 1. Esra pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama. Coba kita perhatikan Esra 5 ayat 1. Tetapi Nabi Hagai dan Sakaria keturunan Ido, kedua apa katanya? Kedua nabi itu bernubuat terhadap orang Yahudi yang tinggal di mana? Yehuda dan Yerusalem dalam nama Allah Israel yang menyertai mereka. Kitab Esra ini ditulis setelah pembuangan. Ada banyak hal-hal yang Esra mau jelaskan kepada bangsa Israel, untuk kasih tahu kepada bangsa itu bahwa apa yang terjadi sekarang itu sudah dinubuatkan dulu. Ini adalah penggenapan bahwa kalian harus pulang kembali ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan setelah 70 tahun berada di tanah perbudakan, yaitu tanah Babel. Siapa yang bernubuat katanya? Ada 2 orang, minimal 2 orang, Nabi Hagai dan Nabi Sakaria. Walaupun juga ada Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya yang bernubuat tentang ini. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi penyampai nubuat di dalam perjanjian lama itu Tuhan berikan kepada nabi-nabi. Tidak ada orang lain. Kalau dia mau menyampaikan nubuat berarti dia nabi. Ada nubuat-nubuat palsu enggak? Oh, ada. Di masa Yeremia ada nubuatan palsu. Nubuatan palsu itu nubuatan yang disenangi oleh orang. Waktu itu Tuhan perintahkan Nabi Yeremia untuk apa? Bernubuat tentang kehancuran Yerusalem, bahwa Yerusalem akan hancur, akan rata tanah, semua kota akan apa? Katanya akan tertimbun dengan timbunan-timbunan dan seterusnya. Mereka akan menderita dan seterusnya. Kan orang dengar itu nggak enak. Nubuatan yang benar. Datang nabi palsu. Nggak ada itu hukuman Tuhan. Nggak ada hukuman Tuhan. Wah, bangsa Israel lebih senang nubuatan nabi palsu karena menyenangkan. Kalian nggak akan dihukum, tenang saja. Dan Tuhan kasih tahu ini nabi palsu. Yeremia yang nabi yang berasal. Nah, saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi nubuatan-nubuatan ini memang diperlukan hari itu. Untuk apa? Untuk menyampaikan firman secara langsung kepada orang-orang yang hidup di masa sebelum Alkitab selesai ditulis. Dalam perjanjian baru, coba kita buka dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul pasalnya yang ke
Coba 1 Korintus 11 saja. 1 Korintus 11. 1 Korintus pasalnya yang ke-11. Dua Korintus pasal 11, coba kita perhatikan ayatnya yang keempat, ayat 3, 4, dan ayatnya yang kelima. 2 Korintus pasal 11, ayat 3, ayat 4, dan ayatnya kelima. Namun aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang yang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberitakan kepadamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Namun menurut pendapatku sedikit pun aku tidak kurang daripada rasul-rasul yang tidak ada taranya. Jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakan kepada kamu pada segala waktu dan segala hal. Jadi katanya sini yang ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima, Paulus wanti-wanti. Jangan sampai ada orang yang beritakan kamu tentang apa yang pertama. Kalau kita lihat di dalam ayatnya yang keempat di situ, Yesus yang lain, kemudian apa? Roh yang lain, dan apa? Injil yang lain. Tuhan wanti-wanti. Hari itu yang memberitakan itu dengan benar, standarnya adalah siapa? Rasul-rasul. Nah, ayat yang ke-6 dikatakan, jikalau aku kurang pandai dalam hal berbicara, tidaklah demikian dalam hal pengetahuan di situ. Pengetahuan dalam ini artinya karunia berkata-kata dalam pengetahuan. Ini adalah karunia lain yang berkaitan dengan karunia nubuat. Jadi katanya kalau Paulus tidak pintar berbicara, kalaupun dia tidak pandai berbicara, tetapi dia apa? Pandai dalam hal lain, yaitu dalam hal pengetahuan. Sebab kami telah menyatakannya kepada kamu pada segala waktu dan di dalam segala hal. Jadi di masa perjanjian baru, Tuhan percayakan rasul-rasul untuk punya karunia ini. Semuanya tujuannya untuk apa? Untuk mengawal proses pewahyuan. Mengawal proses. Ketika proses pewahyuan ini selesai, ya kan? Maka tidak ada lagi nubuatan-nubuatan. Tidak ada lagi nubuatan-nubuatan. Tidak ada lagi karunia-karunia yang seperti itu, tidak ada lagi. Tutup. Setelah Alkitab selesai itu, oleh sebab itu dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-13 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10 kan dijelaskan bahwa katanya apa? Nubuat akan bahasa roh, bahasa lidah akan berhenti, dan pengetahuan akan tetapi kasih tidak pernah. Jika yang sempurna ketika semua proses pewahyuan ini selesai, final, Alkitab selesai, maka tidak ada lagi karunia-karunia. Kalau tidak ada lagi karunia-karunia itu, maka jabatan-jabatan yang menyertai karunia itu juga sudah tidak ada. Nggak ada rasul, nggak ada nabi. Mereka meninggalkan hadiah untuk kita. Dari pelayanan mereka meninggalkan hadiah yang berharga untuk kita. Apa saudara? Katanya Kristus adalah batu penjuru, rasul-rasul dan nabi-nabi adalah apa? Fondasinya untuk gereja. Dari kasih dalam Tuhan, kita mesti pahami ini supaya ketika kita dengar ada orang bernubuat atau tidak, kita mesti connect, ini benar atau enggak.
Oh kan sesuai dengan Alkitab apa yang dia nubuatkan, tercatat dalam Alkitab. Ya itu dia baca di Alkitab, dia jelaskan ke kita, bukan nubuat namanya. Bukan dia yang bernubuat siapa? Ya firman Tuhan. Ya kan? Banyak orang mau bernubuat, oh pada akhir zaman akan terjadi kesusahan yang besar, akan ada gempa bumi yang dahsyat, akan ada angin ribut yang dahsyat, akan ada gejala-gejala alam yang luar biasa. Lah, kamu nggak, itu nubuatan yang Tuhan berikan kepada saya, katanya. Loh, kamu nggak kasih tahu, saya udah baca di kitab Wahyu. Nggak perlu. Kenapa? Karena Alkitab sudah menjelaskan semuanya. Alkitab sudah menjelaskan semuanya. Sudah tercatat semua di dalam Alkitab. Orang bilang, oh tahun ini akan terjadi resesi ekonomi. Tahun kemarin juga nubuatmu kayak gitu. Itu masalahnya. Apa bedanya dengan siapa? Ada itu yang tukang ramal artis-artis, ada kan? Oh ini mau cerai tahun ini. Oh nanti akan ada banjir di Sulawesi. Kadang tanding-tanding dalam hal yang benar. Jadi kalau kita mengerti prinsip nubuatan ini, maka kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan terkecoh. Kita tidak akan tergiring oleh praktek-praktek nubuatan yang salah di akhir zaman. Tapi saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penting gak nubuat? Nubuat mana yang mau kita percaya? Nubuat yang tercatat di dalam Alkitab. Nubuat yang tercatat di dalam Alkitab. Kalau kita kembali lagi dalam apa yang dijelaskan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 1 tadi, katanya jangan salah menafsirkan nubuatan. Oh ada orang yang tidak percaya karunia nubuatan sekarang, tetapi dia salah di dalam melihat nubuatan yang akan datang. Oh ada. Misalnya saya kasih contoh, ada orang-orang yang tidak percaya kerajaan 1000 tahun itu secara literal itu pasti terjadi. Mereka anggap kerajaan 1000 tahun itu rohani sedang terjadi sekarang. Kristus sedang memimpin hidup kita saat ini. Ya itulah kerajaan 1000 tahun katanya. Angka 1000 di situ tidak harus diterjemahkan, tidak harus ditafsirkan secara literal. 1000 itu berarti tahun yang begitu panjang. Kita mesti uji, benar atau tidak. Kenapa semua angka 1000 harus kita lihat sebagai satu angka yang tidak real, tetapi angka yang angka yang menggambarkan atau mewakilkan suatu waktu yang panjang. Kita tidak percaya itu. Kita percaya bahwa 1000 tahun adalah 1000 tahun. Kerajaan adalah kerajaan. Kita bilang, oh kerajaan 1000 tahun dalam Alkitab disebut sebagai kerajaan damai. Coba kita lihat sekarang, damai enggak? Sekarang, loh orang perang di mana-mana, ya kan? Di Indonesia juga udah kacaunya begini. Damai enggak sekarang? Pergi ke Timur Tengah, lihat benar-benar damai enggak? Perang terus. Habis gencatan senjata sebentar, tiba-tiba Israel sikat lagi. Enggak damai. Jadi itu tidak mewakilkan, tidak mendefinisikan pengertian dari kerajaan damai dari apa yang dicatat di dalam Alkitab. Nah ini yang Petrus maksud tadi, bahwa kalaupun ada nubuatan, kalaupun kita percaya nubuatan di dalam Alkitab, menafsirkannya juga jangan sampai salah. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus. Kenapa? Karena kita punya prinsip. Di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-21 di situ firman Tuhan bilang apa? Ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Kita melihat bagaimana disiplin penafsiran mana yang baik, disiplin penafsiran mana yang sesuai dengan Alkitab, disiplin penafsiran mana yang tidak tabrak kemana-mana. Ada orang sudah bikin penafsiran salah, udah gengsi dia mau ubah tafsirannya. Selama kita hidup di dunia ini, penafsiran itu bisa berkembang. Bisa berkembang. Yang paling penting berkembang semakin Alkitabi, semakin Alkitabiah, jangan semakin gak Alkitabiah. Nah saudara kan juga jadi kita pegang dulu prinsip, ujilah segala sesuatu. Oh kita sudah sampai di satu keputusan final. Oh betul, karunia melakukan mujizat, karunia menyampaikan nubuat, itu sudah selesai.
pada waktu Alkitab selesai. Sekarang ketika kita baca nubuat dalam Alkitab, bagaimana interpretasinya? Bagaimana dampaknya? Bagaimana hasilnya? Kita mau lihat itu seperti apa? Bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita hari ini? Apakah cocok atau tidak? Sesuai dengan Alkitab atau tidak? Orang bunyi sangkakala kayak dulu berapa tahun yang lalu ada katanya ya, bunyi sangkakala. Oh, Tuhan Yesus datang, gue nggak datang. Sembarang. Sebenarnya kasih dalam Tuhan kita Yesus. Jadi kita harus uji itu. Ujilah. Berkali-kali Alkitab ajarkan bahwa segala sesuatu itu harus diuji. 1 Tesalonika 5 ayat 21, 1 Yohanes 4 ayatnya yang keempat, ayatnya yang pertama dikatakan kita mesti uji. Kalau kita pun tidak percaya ada karunia nubuat, tetapi lihat nubuat dalam Alkitab, baca, itu pun kita harus, oh penerapannya seperti apa? Penerapannya bagaimana dan lain-lain. Kemudian saudara yang dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apalagi manfaat nubuat itu? Manfaat nubuat itu untuk apa? Untuk meyakinkan kita yang hidup di masa gereja ini, untuk terus memberikan keyakinan, untuk menjaga iman kita, untuk apa? Untuk memberikan was-was, sikap was-was terhadap iman kita. Ketika kita baca tentang nubuatan, tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, maka kita akan terus berjaga. Oh Tuhan, Engkau sebentar lagi datang, saya mesti jaga iman saya dengan benar. Saya mesti melakukan banyak hal untuk Tuhan. Saya mesti lakukan perkara-perkara yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mesti lakukan kehendak-kehendak Tuhan. Saya mesti melayani Tuhan. Semakin giat untuk melayani Tuhan. Kalau kita sadar dengan nubuatan. Jadi nubuatan itu jangan jadi sekedar pengetahuan yang kita ingat. Oh, saya ingat tentang tribulasi, saya ingat tentang kedatangan parousia, saya ingat tentang kerajaan milenium, saya ingat tentang ini dan itu. Tetapi kita tidak mengambil manfaat dari peringatan-peringatan nubuatan itu. Itu pun menjadi tidak baik. Nah, saudara dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita ingat nubuatan yang paling dekat dengan kita apa? Kedatangan Kristus yang kedua kan? Apa yang mesti kita lakukan? Berleha-leha di rumah, terlalu sibuk dengan urusan pribadi kita, kemudian kita tidak lagi pusing dengan pertumbuhan rohani kita. Bagaimana saudara? Adanya nubuatan menjadi alarm untuk kita. Bukan cuma sekedar, oh iya saya ingat ya, oh iya saya tahu, oh iya saya ingat. Tapi kita tergerak enggak, tersentak enggak ketika mengingat nubuat-nubuat yang seperti itu. Oh, kita bilang orang akan semakin jahat, penipu akan terus menipu, pembunuh akan terus membunuh dan lain-lain. Kita berjaga-jaga enggak untuk itu? Kalau kita bilang penipu akan terus menipu, ada orang Kristen Alkitabiah masih mau tergiur dengan WA bahwa kirim 5 juta nanti saya kirim mobilnya. Itu berarti kan ada yang gitu. Dulu ada satu ibu penanggung jawab dapur, sekarang udah bukan di Kerapen, di Kalimantan sana. Satu hari dia sibuk sekali, sibuknya minta ampun. Tumben ibu ini nggak masak. Ternyata dia habis dapat SMS. Anda mendapatkan Honda Jazz terbaru. Siapkan semua dokumen-dokumennya. Habis dapat jika Anda bersedia tekan dia balas dia. Ditelepon sama penipu ini. Oh iya, selamat siang, benar dengan ibu ini. Oh iya Pak, gini macam-macam lah. Ibu sudah siapkan dokumennya. Oh sudah siap Pak, masukkan dalam amplop coklat ya. Oh iya, habis itu kirim ke kantor pos supaya nanti kami terima dan seterusnya. Oh, dia udah siapin kartu keluarga, akte lahir, macam-macam, fotokopi KTP. Kemudian ini buat apa? Ibu mau dapat mobil. Ini jangan, itu bohong. Itu penipu. Enggak peduli.
Tiba-tiba ditelepon lagi, ibu udah ke kantor pos belum? Oh ini pak, ya ini lagi mau dalam perjalanan menuju kantor pos. Oh iya bu, maaf ada satu syarat yang ibu lupa, ibu harus transfer 3 juta sebagai dana talangan untuk apa katanya, pajak dan lain-lain. Oh iya pak, sebentar. Lari kasih harga tua, turun tangga lagi, naik lagi ke atas, ambil dia 3 juta, nggak ada cash katanya, dia pinjam lagi, pak pinjam dulu cashnya. Udah mau ke bank, mau ke teller, buat transfer 3 juta, ditransfer nggak? Ditransfer, padahal udah dikasih tahu. Habis dia transfer, habis dia kirim di kantor pos, dia transfer uang 3 juta, nomor yang Anda tuju sudah tidak ada. Saudara kasih harta. Kalau ada orang Kristen masih ditipu dengan hal demikian, aneh loh. Kita harus peka terhadap nubuatan seperti, bukan cuma ditipu secara rohani, memang ada tipu-tipu yang lain juga. Jadi penting melihat nubuatan. Dan tadi kan itu sudah bicara tentang bagaimana dasar, ya kan? Bagaimana penerapannya. Yang kedua tadi apa? Harus uji. Kalaupun kita mau menafsirkan, harus ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dan yang terakhir tadi kita bilang, kita harus apa? Peka terhadap nubuatan. Apa yang Alkitab nubuatkan tentang yang harus terjadi di masa depan. Baca satu-satu, renungkan, teraplikasi atau tidak, saya terjebak di dalamnya atau tidak, saya ada dalam kesesatan atau tidak. Ketika Alkitab bilang akan ada kesesatan, saya di dalam kesesatan atau tidak. Akan ada apa? Serigala-serigala yang berbulu domba. Di sini ada serigala berbulu domba atau tidak. Akan ada pengajar-pengajar palsu, sedang ada saya berada di tempat pengajar palsu atau tidak. Peka. Jangan mau ditipu. Saudara kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 2 minggu lagi, 1 minggu lebih lagi ada acara moklas. Kalau Anda punya kenalan, Anda punya orang-orang yang saya perlu selamatkan mereka, saya perlu bantu mereka supaya tidak terjebak dalam kesesatan, ajak mereka ikut moklas. Oh dia nggak punya uang, ya kita berkorban. 100.000 kita bayarin 1 orang, itu nggak rugi saudara. Kalau jiwanya dimenangkan, kita dapat upah. Kalau benar-benar nggak ada uang, ya berdoa nanti Tuhan kirim orang untuk bayar. Jangan boleh. Tuhan punya cara untuk supaya bagaimana orang itu yang ternyata dia buka hati untuk kebenaran pasti akan dituntun pergi kepada kebenaran. Kedatangan Tuhan semakin dekat. Api hati penginjilan kita ini harus semakin apa? Berkobar-kobar. Kalau dia benar-benar nggak mau, ya udah jangan dipaksa. Tapi kita harus ada aksi, harus ada tindakan, harus ada pergerakan. Minimal bicarakan itu ke orang, minimal kita kirim flyer itu ke orang, minimal kita sampaikan pesan ini kepada orang. Nggak perlu paksa. Sampaikan, keluarkan ilmu marketing kita, kasih tahu ini hal yang penting. Dari kasih dalam Tuhan kita Yesus. Kalau sampai di atas nana ya dia mau terima atau enggak, tapi kan kita bertanggung jawab, betul? Kita bertanggung jawab atas itu. Tapi yang saya tahu, antara seminar dengan blog kelas itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik itu adalah blog. Kenapa saya tidak pernah bikin agenda seminar lagi di Bandung? Mending saya ajak dia blog kelas. Kita sudah bikin seminar berkali-kali, ratusan orang datang. Tapi ketika kita bawa 1-2 orang ke blog kelas, mereka diyakinkan. Lebih hemat atau tidak? Kalau bikin seminar berapa juta habis? Aduh, Pak Solihin, ibu kan tahu. Sewa gedung, bayar makan, berjuta-juta habis. Bisa 9 sampai dengan 10 juta. Kita bawa orang ke low class, bawa 3 orang, isi bensin 100.000.
jauh lebih tapi kita mengerjakan iman. Kita sedang peka terhadap akhir zaman, nubuatan. Nah, kita mesti tolong banyak orang. Kita tolong banyak orang. Ajak dulu. Dia mau atau tidak ikut itu urusan belakangan. Ajak dulu. Sampaikan ini kepada orang. Nah, dari kasih dalam Tuhan kita. Jangan remehkan nubuat. Nubuat itu penting, tetapi kita harus melihat dengan Alkitab. Bagaimana nubuat? Kita punya tugas dan tanggung jawab. Gereja di akhir zaman adalah gereja yang memang harus bekerja keras. Gereja yang harus bekerja keras untuk melihat jiwa-jiwa yang ada di luar. Saudara yang dalam Tuhan kita Yesus, kita berupaya supaya orang itu diajar dengan kebenaran. Supaya mereka bukan mereka cuma datang isi kursi yang kosong, duduk isi kursi yang kosong. GBA bukan tipe yang seperti itu. Kita selalu berdoa bahwa kursi yang kosong itu diduduki oleh orang yang mau belajar firman Tuhan, bukan orang yang datang mau manis-maniskan. Uji segala nubuat. Lihat apa yang paling dekat terjadi dengan kehidupan kita. Kita peka. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua, berkati jemaat yang ada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.